Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mataku Media Sekolah. Kali ini temanya yaitu indahnya saling menghormati. Surahnya apa? Surahnya surah Al-Kafirun, sebanyak 6 ayat. Bercerita tentang ketegasan Islam dalam bertoleransi, dalam beragama, ya. Namun sebelum kita lanjut, ada tayangan tentang negara kita. Negara yang kita cintai ini besar dan sangat beragam. Saksikan. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas, terbentang dari Aceh sampai ke Papua. Ada 17.500 pulau yang tersebar di keseluruh kedaulatan Republik Indonesia, yang terdiri atas 13.446 pulau yang bernama dan 4.134 pulau yang belum bernama. Di samping kekayaan alam dengan keanekaragaman hayati dan nabati, Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya. Jumlah penduduk yang ada di Indonesia data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2020 akan meningkat sebanyak 271 juta jiwa lebih. Namun dengan banyaknya penduduk serta keberagaman suku dan agama, juga kepercayaan, bertoleransi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Islam salah satu agama yang ada di Indonesia, juga merupakan agama mayoritas yang paling banyak pemeluknya, selain 5 agama lainnya yang diakui di negara ini. Kita sebagai umat Islam sudah mempunyai pedoman dalam bertoleransi antar umat beragama. Pedomannya yaitu Al-Quran dalam surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan belajar surah Al-Kafirun ini agar kita bisa pertama membaca surah ini. Surah sebanyak 6 ayat bisa kita baca dengan baik dan tartil. Lalu bisa menuliskan semua ayat di surah ini 1 sampai 6. Selanjutnya kita mampu menghafal, ya, menghafal ayat demi ayat hingga satu surah terpenuhi hafalan kita. Selanjutnya kita mampu memahami makna kandungan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun dan sekaligus diamalkan di kehidupan kita setiap hari. Itulah yang paling berat, mengamalkannya, ya, dalam kegiatan kita, di dalam rumah, di dalam bermasyarakat, di dalam sekolah. Selanjutnya tentang asbabun nuzul surah Al-Kafirun ini. Apa itu asbabun nuzul? Yaitu asbabun nuzul atau sebab datangnya surah Al-Kafirun ini. Suatu waktu pembesar Quraisy datang menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Hai Muhammad, ikutilah agama kami dan kami akan mengikuti agamamu. Semua masalah yang ada di Mekah akan kita hadapi bersama, namun dengan syarat tadi, saling mengikuti ajaran." Dan berkata kembali, "Aku akan menyembah Tuhanmu 1 tahun dan kamu akan menyembah Tuhan kami 1 tahun." Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mempersekutukannya." Lalu turunlah surah Al-Kafirun ini sebagai jawaban dari pertanyaan pembesar Quraisy tersebut. Allah menjelaskan dalam surah Al-Kafirun bahwa jelas tidak suka untuk mempercampur adukan
ajaran agama. Surah Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat ini mengandung beberapa pesan pokok yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bersikap, berbicara, dan bertindak terhadap siapapun yang berbeda agama dengan kita. Kita bebas menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing. Surah Al-Kafirun sebagai pedoman bertoleransi dalam berkehidupan sosial beragama. Isi kandungan dari surah Al-Kafirun adalah sebagai berikut. 1. Bersikap tegas terhadap orang yang berbeda agama, bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. 2. Bersikap toleran terhadap yang berbeda agama dengan saling menghormati selain akidah dan ibadah. 3. Terkait akidah dan ibadah, toleransinya dalam bentuk tidak saling mencampuri atau mengganggu akidah dan ibadah agama lain. 4. Setiap manusia harus menganut agama sesuai pilihannya. Kita tidak boleh mencampuri akidah. Ya, kesimpulan untuk surat Al-Kafirun ini sebetulnya jelas bahwa tidak ada tawar-menawar tentang ketauhidan. Ya, jadi tidak ada tawar-menawar kita untuk menyembah yang lain, ya, atau bahkan bergantian. Di kedepan hari, ya, banyak orang yang seperti itu nanti berganti-ganti Tuhannya. Nah, namun dalam Islam batasannya sudah tegas dalam surah Al-Kafirun. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.